Jadi soal pertama menyatakan kecukupan data, di mana target soal kita adalah menentukan apakah X lebih besar daripada Y. Jadi untuk soal seperti ini, kita memberi dua kemungkinan jawaban, apakah jawabannya ya atau tidak. Jadi seandainya kita bisa menjawab ya ataupun tidak, berarti pernyataan tersebut bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan. Jadi kita gunakan data 1, X kuadrat kurang 2XY tambah Y kuadrat sama dengan 4 dikali X kurang Y. Yang persamaan sebelah kiri kita faktorkan, ini menjadi X kurang Y dikali X kurang Y sama dengan 4 kali X kurang Y. Ini boleh kita coret saja. Menjadi X kurang Y sama dengan 4, berarti X sama dengan 4 ditambah Y. Dengan demikian, kalau X-nya 4 ditambah Y, berarti X-nya kan lebih besar daripada Y ya. Berarti ini kita bisa menggunakan nomor 1 untuk menjawabnya ya. Berarti nomor 1 cukup bisa menjawab pertanyaan. Kemudian pernyataan nomor 2 disebutkan bahwa 2X sama dengan 2Y kurang 6. Kita bagi 2 biar gampang. Bagi 2 menjadi X sama dengan Y kurang 3. Dengan demikian kita peroleh bahwa X-nya lebih kecil daripada Y. Contohnya gini, kita ambil Y-nya 4. 4 kurang 3 kan 1. 1 lebih kecil dari 4 seperti itu. Jadi terbukti bahwa X-nya lebih kecil dari Y. Jadi soalnya menanyakan apakah X lebih besar dari Y, jawabannya kan tidak ya. Jadi kita bisa tetap menjawab pertanyaan walaupun jawabannya tidak. Ini juga bisa menjawab pertanyaan. Jadi cukup. Jadi jawabannya adalah 1 cukup, 2 juga cukup seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Misalkan XY menyatakan koordinat satu titik pada bidang XY dengan X kurangnya tidak sama dengan 0. Apakah 4Y lebih kecil dari X tambah 4? Jadi ini hampir sama dengan soal sebelumnya. Kita gunakan data nomor 1. Ya, kita akan menjawab ini. Apakah bisa menjawab ya atau tidak? Jadi Y tambah 2X sama dengan X kurang Y. Ini kita pindah ruaskan menjadi 2Y tambah X sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan, kita akan substitusikan ini 4Y lebih kecil daripada X tambah 4. Ini berarti kita bisa mengubahnya ini menjadi 2Y sama dengan min X ya. Kemudian 4Y ini kita tukar jadi 2 dikali 2Y lebih kecil X tambah 4. 2Y nya kita tukar jadi min X. Jadi 2 kali min X kecil X tambah 4. Jadi min 2X pindahkan jadi minus 3X kecil 4. X-nya lebih kecil daripada minus 4 per 3. Jadi kita peroleh X-nya lebih kecil dari minus 4 per 3. Dan ini tidak ada hubungan dengan apakah kita bisa menjawabnya atau tidak ya. Jadi belum cukup. Namun kita lanjutkan ke pernyataan nomor 2. Disebutkan bahwa X kurang Y kuadrat sama dengan X kurang Y. Ini kita jabarkan menjadi X kurang Y. X kurang Y sama dengan X kurang Y. Berhubung X kurang Y-nya tidak sama dengan 0, jadi kita coret, tidak ada masalah. Maka X kurang Y sama dengan 1, maka kita peroleh X kurang 1 sama dengan Y. Maka kita substitusikan lagi ke soal 4Y lebih kecil X tambah 4. 4 kali X kurang 1 kecil X tambah 4. 4X kurang 4 kecil X tambah 4. Ini menjadi 3X kecil 8. X-nya kecil 8 per 3. Dari data ini juga kita nggak bisa menentukan apakah 4-nya lebih kecil daripada X tambah 4. Karena datanya cuma menyatakan hubungan nilai si X. Coba kita gabungkan data 1 dan 2. Jadi data 1 kita peroleh tadi ini ya. 2Y tambah X sama dengan 0. Atau X tambah 2Y sama dengan 0. Data nomor 2 kita peroleh X kurang Y sama dengan 1. Coba ini kita eliminasi. Ya, ini menjadi 3Y sama dengan min 1. Y-nya min 1/3. Kemudian kita masukkan atau kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita ambil persamaan nomor 2 menjadi X dikurang min 1/3. Jadinya tambah 1/3 sama dengan 1. X-nya 1 dikurang 1/3, 2/3. Sekarang kita masukkan masing-masing nilai Y dan X-nya ke persamaan. Jadi 4 kali min 1/3 lebih kecil daripada 2/3 tambah 4. Walaupun ini kita tidak selesaikan ya. Tentu kan ini pasti nanti ada sebuah angka lebih kecil daripada sebuah angka. Tentunya jawabannya pasti antara ya atau tidak. Pasti sudah bisa diselesaikan. Jadi seandainya kita di press dengan waktu, ini tidak perlu kita selesaikan. Tapi dengan logika antara angka ini P atau Q ya. Pasti salah satunya ada P lebih kecil atau P lebih besar. Jadi ini pasti udah cukup.
Jadi kalau kamu tidak mau selesaikan juga nggak masalah, kita memutuskan bahwa pernyataan 1 dan 2 bersama-sama ya. Sudah cukup untuk menyelesaikan pernyataan tersebut. Tapi kalau mau kita lanjut juga boleh, ini jadi minus 4/3 kecil 2/3 tambah 4 ya. Jelas ini suatu angka negatif, ini angka positif, bahwa angka negatif pasti lebih kecil dibandingkan suatu angka positif. Ini pasti benar, dan jawabannya pasti ya. Jadi pernyataan ini bisa kita jawab dengan pernyataan ya dengan menggunakan data 1 dan 2 secara bersama-sama. Kita lanjutkan lagi soal berikutnya, soal ketiga. Misalkan XY menyatakan koordinat suatu titik P pada bidang XY. Apakah P berada di koordinat kedua? Jadi pertanyaannya, apakah P berada di koordinat kedua dengan menjawab ya atau tidak? Jadi kita gunakan pernyataan nomor 1, diberikan suatu pertidaksamaan, 2x tambah y kecil 6. Jadi kita gambarkan seperti ini. Jadi ketika x-nya 0, ini yang kita anggap 0, y-nya 6, ini y-nya 6. Lalu sebaliknya, ketika y-nya 0, ya, kita peroleh 2x sama dengan 6, x-nya 3. Kita tarik garis yang menghubungkan kedua titik. Kemudian karena tandanya lebih kecil, kita arsir. Ini sebenarnya kalau tidak ada sama dengan nggak boleh garis utuh ya, harus garis putus-putus. Perjanjiannya seperti itu. Kemudian karena lebih kecil, kita arsir ke bawah. Kita perhatikan bahwa ini adalah daerah kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran ketiga, kuadran keempat. Ternyata daerah arsiran dari 2x tambah y kecil 6 ini mengarsir semua kuadran ya, kuadran satunya kena, 2 kena, 3 kena, 4 kena. Jadi kita tidak bisa atau belum cukup untuk memutuskan apakah hanya di kuadran kedua, jadi ini tidak cukup. Kemudian kita ambil x tambah 4 sama dengan 0. X tambah 4 sama dengan 0 kalau kita gambarkan seperti ini. X tambah 4 sama dengan 0, berarti X sama dengan min 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. X-nya min 4 di sini. Jadi untuk titik X yang min 4, kita belum tahu Y-nya berapa ya. Jadi Y-nya ada dua kemungkinan. Y-nya berada di atas sumbu X atau Y-nya berada di bawah sumbu X. Jadi untuk menggunakan data di pernyataan nomor 2, ya, ada dua kemungkinan daerah kuadran, yaitu di kuadran kedua maupun di kuadran ketiga. Jadi belum cukup. Kita gabungkan kedua gambar ini. Jadi gambarnya menjadi, ini tadi 6, ini 3, kita garis putus-putus. Dan ada titik min 4. Daerah arsirannya juga ini kan meliputi daerah min 4 di atas sumbu X. Ini juga kalau diperpanjang ya, masih kena juga daerah min 4 di bawah sumbu X. Jadi walaupun kita gabungkan, kita masih dibingungkan bahwa ada dua kemungkinan. Yang min 4 di atas atau min 4 di bawah. Berarti ada dua kemungkinan, kuadran kedua ataupun kuadran ketiga. Walaupun digabungkan, berarti belum cukup untuk menjawab. Kuadran 1 dan 2 belum cukup untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Kita sambung ke pertanyaan selanjutnya. Disebutkan bahwa jika A himpunan dari 1, 2, 3, B adalah himpunan dari A, B, C, maka himpunan pasangan terurut A. Jadi disebutkan gitu. Maka syarat penulisan pasangan terurut adalah apabila A disebutkan, maka dia harus modelnya semua anggota himpunan A di depan. Misalnya 1, A, 2, B, 3, A. Jadi semua anggota A harus berada di bagian depan dan si B-nya di bagian belakang. Kita perhatikan ada kesalahan di sini misalnya. Ini kan 1, 2, 3 di depan. Kemudian ini 1, 2, 3-nya di belakang. Jadi ini menjadikan bukan himpunan A lagi ya, bukan pemetaan A ke B. Sebaliknya, kalau kita meninjau B ke A, ini tadi kan A ke B. Kalau B dipetakan ke A, maka huruf A, B, C-nya harus di depan. Harus jawabannya A1, misalnya B3, C2 seperti itu. Harus hurufnya di depan. Jadi ini B ke A, benar. Tapi ini terbalik, A ke B. Jadi kalau ada himpunan yang A menuju B dan B menuju A, berarti ini jatuhnya jadi bukan fungsi, bukan relasi. Jadi jawabannya menjadi E, bukan relasi A ke B dan juga bukan relasi dari B ke A. Hati-hati bahwa mungkin ada sebagian yang salah menafsirkan. Oh, ini A ke B, ini B ke A. Jadi jawabannya jadi A ke B dan B ke A seperti itu. Jadi itu adalah satu jebakan, karena kalau fungsi itu tidak bisa dibalik-balikkan ya. Jadi Y dipetakan ke X itu tidak sama, bukan fungsi lagi apabila X dipetakan ke Y. Jadi ini tidak boleh dituliskan dalam satu himpunan yang setara gitu. Contohnya kan tadi kan 1 ke A, ya, 2 ke B, 3 ke C, ini adalah A ke B. Dan ini adalah B ke A. Tidak boleh digabungkan dalam satu daerah himpunan seperti itu. Jadi kalau digabungkan malah jadinya bukan fungsi lagi.
Kemudian kita lanjutkan ke soal kelima saat ini. Disebutkan manakah pemetaan berikut yang tepat. Syarat pemetaan adalah domainnya dipakai satu kali. Jadi ciri-cirinya kita perhatikan domain itu si X-nya. Dalam hal ini si pemetaan fx, dalam kurung kan X ya. Jadi huruf X-nya harus dipakai satu kali. Kita perhatikan ini X-nya 1 dan 1 dipakai 2 kali. Berarti ini udah bukan fungsi. Yang ini 2 dipakai 2 kali. Berarti bukan fungsi. Syaratnya tadi harus 1 kali saja. Ini 0, 1, 2, min 1, 1. Ini satunya dipakai 2 kali. Berarti bukan fungsi. 0, 1, min 1, 2, min 2. Ini masih aman sejauh ini. 0, min 1, 1, 2, min 1. Ini min 1-nya dipakai 2 kali. Bukan fungsi. Jadi yang merupakan fungsi adalah jawaban D. Di mana X-nya hanya dipakai tepat 1 kali. Dan dipakai, apa ya istilahnya ya. Tidak boleh lebih dan tidak boleh tidak terpakai gitu. Jadi misalnya digambarkan dalam bentuk domain seperti ini ya. Pemetaan. Jadi apabila ada 3 titik, dipetakan kedua titik seperti ini. Ini adalah fungsi, di mana domain dari si A ke B, A-nya dipakai masing-masing 1 kali. Ya. Tapi kalau tidak dipakai, seperti ini, 1, 2, 3. Ini B-nya 1, 2. Seperti ini. Ini juga bukan fungsi, karena domainnya tidak dipakai. Jadi, domain itu harus tepat dipakai 1 kali. Tidak boleh tidak, dan tidak boleh lebih, seperti itu. Harus tepat 1 kali. Kita sambung ke topik selanjutnya. Ini adalah bab yang disebut dengan fungsi terdefinisi, di mana simbol-simbol yang digunakan hanya berlaku untuk soal ini. Jadi, apabila disebutkan A, ini lingkaran B, dirumuskan A kali B kurang 1 kurang A. Jadi, nilai si lingkaran ini hanya berlaku untuk soal ini. Kalau seandainya di soal lain muncul ya simbol yang sama, dengan pernyataan yang berbeda, itu tidak boleh dikait-kaitkan lagi. Jadi jangan tadi soal sebelumnya ini digunakan rumusnya seperti ini, kalau soal berikutnya jumpa caranya sama. Tidak boleh seperti itu. Jadi masing-masing soal diberikan definisinya masing-masing. Jadi hanya berlaku untuk soal ini saja. Jadi kita perhatikan, didefinisikan bahwa A lingkaran B sama dengan A dikali B kurang 1 kurang A. Artinya angka yang depan dikali angka yang di belakang dikurang 1, kemudian dikali lagi angka yang di depan. Di sini ada 2 buah fungsi ya. 3 lingkaran, buka kurung 2 lingkaran 4. Jadi secara matematisnya kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kita kerjakan 2 lingkaran 4. Perhatikan polanya adalah angka depan. Ya, A-nya angka depan. Kita tuliskan 2. B ini angka belakang, yaitu 4. Kurang 1 tetap. Kurang A, angka depan, 2. Ini menjadi 2 dikali 3 dikurang 2. 6 kurang 2 sama dengan 4. Berarti 2 lingkaran 4 ini sama dengan 4 ya. Jadi hasilnya menjadi 3 lingkaran 4. Kita ulangi lagi polanya. Angka depan dikali 4. 4 ini angka belakang. Dikurang 1. Kemudian dikurangi angka depan. Menjadi 3 dikali 3 dikurang 3. 9 kurang 3. Hasilnya adalah 6. Seperti itu. Jadi untuk fungsi terdefinisi ini kita gunakan masing-masing sesuai dengan yang disebutkan di soal. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, tentang fungsi terdefinisi juga. Jadi soal ini disebutkan juga A lingkaran B dengan definisi yang berbeda dengan soal sebelumnya, yaitu A tambah B dikali B tambah 2. Artinya angka depan tambah angka belakang. Hasilnya dikalikan angka belakang ditambah 2. Di sini muncul 2 buah fungsi juga, 2 buah lingkaran. Minus 2 lingkaran dalam kurung minus 1 lingkaran 2. Jadi kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Min 1 lingkaran 2. Kita ikuti polanya, angka depan tambah angka belakang. Berarti min 1 ditambah 2. Kemudian dikali angka belakang. Kemudian ditambah 2. Min 1 tambah 2, 1. Dikali 2 itu 2. 2 tambah 2 hasilnya 4. Berarti yang ini kita tukar jadi angka 4. Menjadi minus 2 lingkaran 4. Kita ikuti lagi polanya sesuai dengan yang ini. Angka depan tambah angka belakang. Kali angka belakang ditambah 2. 2 kali 4, 8. Ditambah 2 menjadi 10. Jadi jawabannya adalah C, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Ini juga fungsi, ini sama ya. Oke, fungsinya sama ya, salah copy. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Dimana diberikan fungsinya adalah X lingkaran Y sama dengan X pangkat Y kurang Y. Jadi sama, kita kerjakan dulu dari yang belakang. 2 lingkaran 3. Sama dengan angka depan pangkat angka belakang. Berarti 2 dipangkat 3. Hasilnya dikurangi angka yang di belakang, kurang Y, berarti kurang 3. 8 kurang 3 sama dengan 5.
Jadi ini kita peroleh menjadi 2 lingkaran 5. Yang ini hasilnya 5 tadi. Menjadi 2 angka depan dipangkat angka belakang dikurang angka belakang. 2 pangkat 5, 32. 32 kurang 5 sama dengan 27. Jadi jawabannya adalah option D. Kita lanjut lagi. Ini fungsi tanda definisi lagi. Cukup sering muncul berarti di UTBK 2019 ya. A lingkaran B sama dengan B dikali A tambah 1 dikurang A. Berarti angka belakang dikalikan dengan angka depan ditambah 1 dikurangi angka depan. Kita kerjakan mulai dari yang dalam kurung. 1 lingkaran 3. Menjadi angka belakangnya 3 dikali angka depan ditambah 1 dikurang angka depan. 3 kali 2, 6. 6 kurang 1 menjadi 5. Ini hasilnya 5. Maka kita peroleh 2 lingkaran 5. Menjadi angka belakang dikali angka depan ditambah 1 dikurang angka depan. 2 tambah 3, 5. 5 kali 3 ini 15 dikurang 2. Hasilnya adalah 13. Kita lanjutkan. Jika A tidak sama dengan 2, maka bentuk 4 kurang A kuadrat dibagi dengan 3A kurang 6 senilai dengan. Jadi kita perhatikan ini 4 kurang A kuadrat itu sama aja dengan 2 kuadrat dikurang A kuadrat. Bagi yang ini kita keluarkan angka 3-nya. 3 kali A kurang 2. Jadi bentuk yang kuadrat seperti ini, kuadrat dikurang kuadrat itu sama dengan dijumlahkan dan dikurangkan seperti itu. Jadi 2-nya dibuat jadi 2 tambah A dan 2 kurang A. Kemudian dibagi dengan 3 kali A kurang 2. Perhatikan bahwa ini bentuknya ya. 2 kurang A dan A kurang 2 itu angka depan dan belakang terbalik. Ini kita coret aja jadi min 1. Contohnya begini. Kalau 5 kurang 3 dibagi 3 kurang 5. Ini kan sama dengan 2 dibagi minus 2. Hasilnya kan min 1. Jadi setiap angka yang depan dan belakangnya berbalik posisinya dikurangkan. Hasilnya nanti min 1. Jadi kita coret jadi min 1. Kemudian min 1 kita kali ke depan. Jadi minus 2 dikurang A per 3. Jadi jawaban untuk soal ini adalah minus 2 dikurang A. Kemudian dibagi 3. Seandainya tidak ada, kita tukar posisinya jadi minus A kurang 2 per 3. Jadi untuk ini jawabannya jadi option D. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Hasil pengurangan dari 3x tambah y per 3 oleh y kurang 2x per 2. Ini cuma tinggal dikurangkan. Jadi adalah 3x tambah y per 3 dikurang. Ya, kita kurungkan supaya penafsiran tandanya tidak salah. Y kurang 2x per 2. Kemudian kita samakan penyebut jadi per 6. 6 bagi 3 adalah 2. Maka yang pembilangnya kita kali 2 semua. 2 kali 3x tambah y. Kurang 6 bagi 2, 3. Jadi 3 kali y kurang 2x. Lalu kita kalikan yang di atas. 2 kali 3x jadi 6x tambah 2y. Kurang 3y tambah 6x dibagi 6. X dan X-nya kita gabungkan menjadi 12x. 2y kurang 3y jadi minus y per 6. Jadi jawabannya adalah 12x dikurang y dibagi 6. Option A. Kita lanjutkan. Diketahui bahwa ABC adalah bilangan real positif. Jika akar BC dibagi akar dari A pangkat 4 dikali B pangkat 5 sama dengan AB, maka C-nya berapa? Jadi untuk mempermudahnya kita tukar aja masing-masing jadi bentuk eksponen ya. Jadi akar B itu sama dengan B pangkat setengah. C-nya juga C pangkat 1 per 2, jadi C pangkat setengah. Dibagi, ini 4, ini 2. 4 bagi 2 adalah A pangkat 2. Ini 5, ini 2, menjadi B pangkat 5 per 2. Jadi sifatnya adalah, apabila kita temukan akar A pangkat M, N gini, kita ubah jadi A pangkat M per N. Lalu, masing-masing huruf yang sama, ini sama dengan AB ya. Huruf yang sama, ini B pangkat setengah, ini B pangkat ini pangkat B 5 per 2, kita kurangkan, karena dia dalam bentuk pembagian. Jadi setengah dikurang 5 per 2 adalah min 2. Maka kita tukar, ini menjadi B pangkat minus 2 per A pangkat 2. Kali C pangkat setengah sama dengan AB. Jadi ini kita kali silang ke atas. C pangkat setengah sama dengan A kuadrat kali A adalah A pangkat 3. Kemudian ini dibagikan. B dibagi B pangkat min 2. Ini 1, ini min 2. 1 dikurang min 2 jadi 3. Jadinya B pangkat 3. Ini C pangkat setengah. Yang ditanyakan adalah C. Jadi supaya setengahnya ini hilang, kita kuadratkan. Setengah pangkat 2. Jadi setengah kali 2 adalah 1. Jadi C pangkat 1 sama dengan. Ini juga kita kali 2 semua pangkatnya. A pangkat 6, B pangkat 6. Jadi C sama dengan A pangkat 6 dikali B pangkat 6. Seperti itu. Kita lanjutkan.
Di sini sebutkan bahwa fungsinya ya, f kali f x kurang 1 sama dengan 5x kuadrat tambah 6x kurang 6. Kemudian gx sama dengan ax tambah 1 dan g dot f1 sama dengan min 51. Jadi kalau cara standarnya adalah kita ubah ini menjadi fx. Kemudian kita komposisikan lalu masuk angka 1. Tapi itu tentunya sangat panjang ya. Jadi kita perhatikan di sini dimulai data dari f1. Kita perhatikan f-nya. Fx kurang 1 sama dengan 5x kuadrat tambah 6x kurang 6. Di sini kita maunya S1. Jadi target kita adalah x kurang 1 yang ini harus sama dengan ini, 1. Maka kita peroleh x-nya sama dengan 2. 2 yang ini kita substitusikan ke si x yang ini dan juga x yang ini. Maka kita peroleh f1-nya ya dengan catatan dari x-nya 2. 2 dikurang 1 kan jadi f1. Sama dengan 5 kali 2 kuadrat tambah 6 kali 2 kurang 6. Menjadi 4 kali 5 20 tambah 12 kurang 6. Hasilnya jadi 26. Berarti F1 ini hasilnya 26. Maka kita peroleh ini menjadi G. Tadi hasilnya 26. G 26. Sama dengan minus 51. Kemudian kita peroleh G-nya ini kan ini tadi. Soal. Maka G 26 sama dengan A kali 26 ditambah 1. Hasilnya sama dengan ini. Minus 51. Maka 26A tambah 1 sama dengan minus 51. Maka kita peroleh 26A sama dengan minus 52. A-nya adalah minus 2. Kemudian kita perhatikan lagi. FA tambah 1. Tadi kita peroleh F. A-nya min 2. Jadi min 2 ditambah 1 adalah F min 1. F ini, Fx kurang 1 sama dengan 5x kuadrat tambah 6x kurang 6. Jadi kita samakan lagi nih cari x-nya. X kurang 1 sama dengan min 1 terjadi ketika x sama dengan 0. X sama dengan 0 kita masukkan kembali ke x. Menjadi 5 kali 0 kuadrat tambah 6 kali 0 kurang 6. Hasilnya adalah minus 6. Jadi yang ditanyakan di soal bukan A-nya. Jadi bukan jawaban A. Tapi adalah ketika A-nya kita masukkan kembali ke fungsi f, jawabannya jadi berapa? Yaitu minus 6. Seperti itu. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini diberikan f1 per x sama dengan x per 2 tambah 3x. F inverse A sama dengan min 1. Salah satu sifat yang kita gunakan yang menarik adalah apabila ada fungsi fx sama dengan A, maka f inverse A itu sama dengan x. Jadi x-nya kita tukar, A-nya kita tukar seperti ini. Jadi kita perhatikan ini fx, f biasa, ini f inverse. Jadi ini kita tukar posisinya yang di soal. Jadi kita tukar ini satu ke sini menjadi F1 sama dengan tukar A-nya ke belakang A. Berarti kita peroleh F1 sama dengan A. Di sini ada F1 per X. Jadi kita samakan ini. 1 sama dengan 1 per X. Berarti kita peroleh X-nya sama dengan 1. Jadi ketika kita peroleh min 1 ya. Min 1. Ini min 1. Kita peroleh X-nya sama dengan min 1. Ketika kita peroleh X-nya min 1, kita masukkan ke masing-masing X yang di sini. Menjadi min 1 per 2 tambah 3 kali min 1. Min 1 per 2 kurang 3. Min 1 per min 1 hasilnya adalah 1. Jadi ini A-nya adalah 1. Seperti itu. Jawaban B. Kita lanjutkan. Ini juga menggunakan prinsip yang sama. Jadi untuk yang ini kita tukar 3-nya ke sini. Jadi F dalam kurung 3A sama dengan 2 per A. Ini kita tukarkan ke belakang. Kemudian sini ada F2X. F2X. Dengan demikian kita sama dengankan ini. 3A sama dengan 2X. Ya. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 3A per 2. Jadi kita substitusikan X-nya ini jadi 3A per 2. Maka kita peroleh min 1 per 3A per 2 tambah 2 sama dengannya yang ini. 2 per A. Kemudian kita samakan penyebut min 1 per 3A tambah 4 per 2 sama dengan 2 per A. 2 ini kita angkat ke atas menjadi min 2 per 3A tambah 4 sama dengan 2 per A. Kita kali silang. Menjadi minus 2A sama dengan 6A ditambah 8. Tukar tempat. Minus 8A sama dengan 8. A-nya adalah minus 1. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ya. Soal berikutnya. Diketahui F2X sama dengan min 1 per X tambah 2. F inverse 2 per A sama dengan 3. Jadi prinsipnya masih sama. Ini sama ya. Oke, tunggu ya.
Oke, ini sama, salah copy ya. Double soalnya. Oke, kita lanjut ke yang ini. Jadi disebutkan bahwa fx sama dengan 3x tambah a, f dot fx sama dengan 9x tambah a tambah 3, maka fa-nya berapa? Jadi kita perhatikan, apabila fx sama dengan 3x tambah a, kemudian f komposisi fx ya, artinya x-nya kita tukar, jadi 3fx ditambah a. Dengan catatan, fx-nya sendiri tadi kan 3x tambah a. 3x tambah a ditambah a. Ini hasilnya menjadi 9x tambah 3a ditambah a. Hasilnya sama dengan yang ini, komposisi akhirnya. 9x tambah a tambah 3. 9x-nya kita coret, kita peroleh ini 4a sama dengan a ditambah 3. Pindah ruaskan. 3a sama dengan 3, a-nya sama dengan 1. Jadi kita peroleh a-nya 1. Sekarang fx-nya kita tulis. Fx sama dengan, tukarkan a-nya jadi angka 1. 3x ditambah 1. A-nya 1, ya, kita mau A-nya 1, ini A-nya 1, kita tukar jadi F1. Sama dengan 3 kali 1 ditambah 1, 3 tambah 1 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 4, seperti itu. Kemudian soal berikutnya, fx sama dengan ax tambah 3, kemudian f dot f-nya adalah 4x kurang 3. Ditanya fa-nya berapa, jadi prinsipnya masih sama. Fx-nya sama dengan ax tambah 3. Jadi f dot fx adalah menggantikan x dari fx. A kali fx ditambah 3. Dengan fx-nya kita tulis ulang menjadi ax tambah 3 ditambah 3. Hasilnya adalah a kuadrat x tambah 3a tambah 3. Sama dengan 4x kurang 3. Di sini kita mempunyai dua kemungkinan pengerjaan. Pertama, kita boleh saja yang ini. A kuadrat sama dengan 4, tapi dengan demikian kita boleh dua kemungkinan ya, A-nya 2 atau A-nya minus 2. Belum tahu A-nya yang mana kita pakai. Tapi kita pakai yang ini, 3A tambah 3 dengan min 3. 3A tambah 3 sama dengan min 3, berarti 3A sama dengan minus 6, A-nya minus 2. Jadi kita putuskan bahwa yang kita gunakan adalah A yang minus 2. Yang ini kita tidak sesuai. Karena kalau kita pakai A-nya tadi 2, 3 kali 2, 6, 6 tambah 3, 9, tidak sama dengan min 3. Maka kita peroleh fx-nya adalah dengan a min 2. Kita peroleh jadi minus 2x ditambah 3. Sekarang dia minta fa. Ini a-nya. A-nya min 2. Min 2 kali min 2 tambah 3. Menjadi 4 ditambah 3. Jawabannya adalah 7. Kemudian kita lanjut. Di soal ini tentang fungsi komposisi kemudian diinverskan ya. Jadi f dot f inverse 11 sama dengan 2p. Kemudian f-nya adalah 2x kurang 4 sama dengan 3x kurang 7. Kita gunakan prinsip soal yang sebelumnya. Ini kan fungsinya kita anggap fx sama dengan a. Jadi kita pakai prinsip yang tadi, f inverse a sama dengan x. Jadi kita tukar jadi f inverse 3x kurang 7 sama dengan 2x kurang 4. Jadi f dot f inverse ini kan bisa kita tulis jadi f inverse dot f inverse. Untuk mencegah kekeliruan, kalau dijumpai f dot g inverse ya, itu sama dengan G-nya ke depan jadinya, G inverse dot F inverse. Kebetulan ini kan F dot F, jadi seolah-olah nggak masalah. Tapi kalau fungsinya berbeda, itu G-nya ke depan, F-nya ke belakang ya. Jadi kita mulai dari ini, yang belakang. F inverse 11. F inverse 11. Jadi seperti tadi, kita cari dulu yang ini. Untuk menyamakan 3x kurang 7 sama dengan 11. Jadi kita tuliskan 3x kurang 7 sama dengan 11. 3x-nya sama dengan 18. X-nya kita peroleh 6. 6 ini kita masukkan ke sini, substitusi. Maka kita peroleh 2 kali 6 dikurang 4. Berarti menjadi 12 ya. 12 kurang 4. 8. Berarti ini menjadi F inverse 8. Kita ulangi stepnya lagi. F inverse 3x kurang 7 sama dengan 2x kurang 4. Sekarang 8. Kita samakan. 3x kurang 7 sama dengan 8. 3x sama dengan 15. X-nya 5. 5 kita masukkan ke sini. 2 kali 5 kurang 4. 10 kurang 4. Jawabannya adalah 6. Nah, ini 6. Sekarang yang jadi masalah adalah kita udah peroleh ini 6. 6 ini bukan jawaban, tapi 2P. Ya. 2P sama dengan 6. Jadi yang tanya adalah nilai P. Jadi P-nya adalah 6 dibagi 2. Sama dengan 3, seperti itu. Kita lanjutkan. Soal ini masih sama prinsipnya penggunaannya dengan soal yang sebelumnya ya.
Jadi kita tuliskan menjadi F, tukar tempat ya, sepertiga dengan A-nya. F sepertiga sama dengan A. Di sini F 1 per 2X sama dengan X per 3 tambah X. Jadi kita sama dengan ini. Sepertiga sama dengan 1 per 2X. 2X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Kemudian kita, ini min ya. Min sepertiga, maaf. Ini min, ini min, ini min, ini min. Lalu kita masukkan menjadi X-nya min 3 per 2. Min 3 per 2 per 3 ditambah min 3 per 2. Hasil adalah min 3 per 2 per 3 dikurang min 3 per 2 adalah min 3 per 2. Sorry, positif 3 per 2. Jadi angkanya positif. Jadi minus 3 per 2 dibagi 3 per 2 hasilnya adalah min 1. Jadi jawabannya adalah min 1 seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Jadi disebutkan bahwa di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi X. Jadi syaratnya, apabila Y sama dengan fungsi X, apabila suatu kurva ya, misalnya kurva seperti ini, kita tarik sejajar sumbu Y, ini sumbu Y seperti ini misalnya, sumbu Y, dia hanya memotong satu kali. Itu adalah syarat fungsi. Jadi kalau kita perhatikan ini kita tarik, ini adalah fungsi karena dia memotong cuma satu kali. Satu kali. Ini juga satu kali. Jadi sembarang kita tarik tetap memotong satu kali. Kita perhatikan yang jawaban C ya. Kalau kita tarik seperti ini sejajar sumbu Y, memotong satu kali, dua kali. Jadi apabila memotong lebih dari satu kali, berarti dia tidak menyatakan fungsi. Jadi jawabannya adalah fungsi C. Sebagai tambahan, kalau kita coba di fungsi B juga dia tetap memotong satu kali. Di fungsi D juga memotong satu kali. Di soal berikutnya, di antara grafik berikut yang menyatakan Y sebagai fungsi. Jadi kita mau cari yang memotong satu kali. Kita perhatikan masing-masing ini kurvanya. Kalau kita potong seperti ini, udah jelas dua kali. Ini dua kali. Ini banyak titik, berarti jelas bukan. Ini dua kali, berarti bukan. Ini satu kali, dimanapun tetap satu kali. Berarti jawabannya yang menyatakan fungsi adalah jawaban yang D. Kemudian soal berikutnya, di antara grafik berikut yang tidak menyatakan Y sebagai fungsi, berarti kita cari yang memotong lebih dari satu kali. Ini satu kali, satu kali, satu kali, satu kali. Ini satu kali semua. Yang lebih dari satu adalah yang ini. Jelas dia memotong lebih dari satu. Jadi yang tidak menyatakan, ya tidak adalah jawaban D seperti itu.